Coba, mohon maaf para siswa semuanya, tadi suaranya belum bisa didengar dengan baik. Saya ulangi, ini kita mau memulai pelajaran jarak jauh matematika kelas 8 dengan materi pola bilangan. Tadi mohon maaf sebelumnya suaranya belum diaktifkan, ya. Coba perhatikan anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melihat video ini kalian bisa mengeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek. Ya. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Nah, mungkin kalian belum paham apa itu generalisasi, apa itu pola, dan sebagainya. Nanti tolong diperhatikan ya. Untuk komen-komen yang ada di YouTube itu tolong dihentikan dulu. Tidak perlu komen yang tidak penting. Pahami ini dulu ya. Apalagi komen yang sifatnya negatif dan sebagainya. Ya. Pengertian pola bilangan. Mungkin di benak kalian, kalian sudah sering mendengar kata pola ya. Apa itu pola bilangan? Adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama atau teratur. Ya. Jadi pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola atau aturan ya, aturannya sama sehingga menjadi suatu yang kumpulan bilangan yang teratur. Ya. Ini pengertian pola bilangan. Yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan pola bilangan? Bagaimana cara menentukan pola bilangan? Yang pertama dengan menganalisa. Jadi ketika ada sekumpulan bilangan, ada sekumpulan objek-objek yang sudah tertata, kalian yang pertama adalah menganalisa terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, bisa menentukan pola dengan menggunakan rumus. Atau bahkan dari menganalisa tadi, kalian sudah bisa merumuskan. Dan nanti setelah rumus ketemu, bisa digunakan untuk mencari pola yang lain. Gitu. Jadi cara menentukan pola bilangan yaitu dengan menganalisa. Ya, yang kedua dengan rumus. Yang selanjutnya, mohon maaf, ini yang tadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Istilah dalam pola bilangan, ya. Istilah dalam pola bilangan itu ada suku, ya, yang dinotasikan dengan U. Kemudian ada suku ke N, itu sama dengan UN, notasinya UN. Misalnya di sini ada tadi sudah saya jelaskan, cuma suaranya tadi belum terdengar. Ada sekumpulan bilangan, ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Maka sebuah bilangan namanya suku. Ya. Satu ini adalah U suku pertama. Ya. U1 nilainya 1 dinamakan suku yang pertama. 3 ini adalah suku yang kedua. 5 itu suku yang ketiga. 7 suku yang keempat, 9 suku yang kelima, dan seterusnya. Nanti kalau ada pertanyaan berapakah U10 misalnya, maka ini adalah U10 itu adalah kalian disuruh mencari suku yang ke-10 nilainya berapa. Kemudian kalau ada pertanyaan suku ke N, nah maka ini hasil generalisasi tadi
dari sekumpulan angka-angka tadi. Ini mencari rumusnya, suku ke N rumusnya apa. Ya. Jadi ini istilah, U itu suku ke N UN, suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan seterusnya. Ya. Lanjutnya, kita akan mempelajari pola bilangan dari konfigurasi objek. Apa toh pola bilangan dari konfigurasi objek? Pola bilangan yang dibentuk dari susunan objek atau benda. Jadi nanti ada benda-benda atau objek yang sudah disusun, yang sudah ditata, sehingga membentuk pola bilangan. Ya. Jadi pola bilangan dari konfigurasi objek itu adalah pola bilangan yang dibentuk dari susunan objek atau benda. Lanjutnya, nah di sini ada contoh tadi sudah sampai di sini ya. Sampai di sini pola bilangan persegi ini dibentuk dari konfigurasi objek bulatan-bulatan hitam ya. Yang pertama, ini suku pertama bulatannya 1. Suku yang kedua bulatannya 2. Suku yang ketiga bulatannya 9. Suku kedua tadi jumlah bulatannya 4. Suku yang ketiga jumlah bulatannya 9. Suku yang keempat jumlah bulatannya 16. Ya, dan seterusnya. Kalau dicari tiap-tiap suku, itu berasal dari 1 kali 1. Ya. Kemudian di sini ada 4 bulatan, itu berasal dari yang bawah ini kan 2, ke atasnya 2, maka 2 kali 2 untuk menghitung bulatannya. Kemudian yang 9, jumlah bulatannya 9, ini dibentuk dari bulatan bawah ini 3, ke sini 3, kemudian ke atas 3. Ya. Sehingga jumlah bulatannya 3 kali 3, 9. Suku yang keempat, maka jumlah bulatannya adalah 4 kali 4. Suku kelima, 5 kali 5, 25. Kalau ada pertanyaan berapakah suku ke-10, maka 10 kali 10 atau 10 kuadrat sama dengan 100. Maka bisa disimpulkan suku ke N sama dengan N kuadrat. Gitu. Ya, coba tolong dipahami dulu. Sebentar. Nanti kita menginjak ke contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, coba. Di sini ada konfigurasi objek yang membentuk segitiga. Ya, membentuk segitiga. Di sini kalian sudah tahu bahwa suku pertama jumlah bulatannya adalah ini ya. Suku yang pertama jumlah bulatannya adalah 1 ya. Jadi U1 sama dengan 1. U2 sama dengan 3. Ini berasal dari tadi suku pertama bulatannya 1 ditambah 2. Sehingga jumlahnya 3. Suku ketiga jumlah bulatannya tadi kita sudah punya 1, sudah punya 2, kemudian suku ketiga ditambah 3. Ya, nih. Maka suku keempat, kalau kalian bisa menyimpulkan tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ya, hasilnya 10. Gitu ya.
Kalau ada pertanyaan, misalnya berapakah suku ke 10? U10, bisa enggak kalian mencari? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir berapa? Bulatannya karena U10 maka ditambah dengan 10. Bisa enggak menjumlah seperti ini? Ataukah dijumlah satu persatu? 1 tambah 2 tambah 3. Kalau nanti suruh mencari U100, nah maka caranya paling mudah begini, paling mudah. Ini ya. Ini kalian susun lagi dibalik 10 tambah 9 tambah 8 dan seterusnya sampai terakhir 1. Kemudian ini dijumlah. Nah, hasilnya berapa tiap-tiap ini? Kan 11. Ini tambah 11. Ini tambah 11 dan seterusnya tambah 11 lagi. Jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya 11 kali 10. 11 kali 10. Karena kita menghitung hanya satu ini saja, satu baris saja, maka kita dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 110 bagi 2, 55. Ya, 55. Nah, itu ya. Kalau dirumuskan, misalnya kalau dirumuskan, sekarang kalian mencari coba U20, coba U20 dulu. Kalau tadi kalian 10 itu adalah 11 kali 10, ya, maka U20 adalah 21 kali 20 dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? Hasilnya 210. Kalau di berapakah suku ke N? Berapakah suku ke N? Maka N karena U20 ya, tadi di sini 21 berarti N ditambah 1. Maka yang 20 itu N. Ini dibagi 2. Itu ya, bisa menyimpulkan dari konfigurasi objek. Dipahami dulu, tolong diamati dulu 1 menit barangkali. Oke. Absen dulu. Oke. Bisa. Oke. Bisa. Atau tak kirimi langsung. Iya, langsung. Coba anak-anak, coba lagi ya. Contoh selanjutnya. Di sini ada pola bilangan persegi panjang. Ya, pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20 itu tadi nama suku-suku ya. 2 itu suku pertama. 2 itu adalah U1, ini U1. Ini U2 dan seterusnya. Ya.
Dapat 2 dari mana kira-kira? Apakah kalian bisa menganalisa dari konfigurasi objek ini? Kira-kira dari mana? Coba dipikir sebentar. Semoga pikiranmu seperti Pak Guru. Yo, 2 itu kan ini ada 1, di sini 2. Nah, maka 2 itu berasal dari 1 kali 2. Maka U1 tadi ya, 1 kali 2. Nilainya 2. Kemudian U2 sama dengan berasal dari apa? Di sini kan ada bulatan 2, di sini ada bulatan 3. Maka U2 itu adalah U2 2 kali 3 sama dengan 6. Itu. Maka U3 sama dengan itu yang ke atas berapa? 3. Yang menyamping berapa? 4. Hasilnya 12. Bisa disimpulkan? Bisa membuat kesimpulan? Kira-kira U15. Ayo berapa? Kalau U1 1 kali 2, U2 itu sama dengan 2 kali 3, U3 sama dengan 3 kali 4, maka U15 langsung saja 15 kali 16. Ya, dan seterusnya. Maka bisa disimpulkan suku KN-nya berapa? Suku KN-nya adalah N kali N plus 1. Jadi ini adalah suku KN dari pola bilangan persegi panjang. Nanti dengan rumus ini kalian bisa mencari berapa pola ke 100, ya, tahu. Berapa pola ke 200 dan seterusnya, tahu semua. Tunggu ya. Nih, ada pola bilangan segitiga Pascal. Kenapa dikatakan segitiga Pascal? Dikatakan segitiga dulu karena ini ada kumpulan bilangan-bilangan yang membentuk objek segitiga. Dikatakan Pascal, barangkali ada yang tahu yang sudah baca-baca buku. Karena ini ditemukan oleh Blaise Pascal. Nanti silahkan dibaca di buku paket atau di internet banyak sekali. Coba, ini ada pola segitiga Pascal, pola bilangan segitiga Pascal. Ini adalah yang paling puncak, ini suku pertama, U1. Ya. Barisan yang kedua, ini adalah U2. Ya, jumlahnya ini 1, ini jumlahnya 2. Ini dapat 2 dari mana? Dapat 2 dari 1 plus 1. Dapat 3 dari 1 plus 2. Ini 2 plus 1 dan seterusnya. Nah, ini jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 4. Ini jumlahnya 8 dan seterusnya. Ini pola bilangan segitiga Pascal. Kira-kira berapakah suku ke
Misalnya, suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya ini. Kira-kira berapa? Ya, nanti di anu ya, menjadi tugas ya ini ya. Jadi tugas, jadi tugas. Tugas. Nah, tugas berapakah suku ke-6 ini berapa? Kemudian suku ke-10 dan rumuskan suku ke N-nya. Nah, silahkan nanti di tugas untuk yang kelasnya Pak Guru EFG nanti dikumpulkan ke Pak Guru, kelasnya Ibu Sutartini ABCD nanti dikumpulkan ke Ibu Sutartini. Ya. Dicatat dulu itu U6, U10 dan suku ke N. Kemudian lanjutnya lagi. Nah, kalau ini sudah tidak bukan konfigurasi objek lagi ya. Kalau kalian tahu, barangkali yang sudah baca buku atau browsing internet, kira-kira ini pola bilangan apa namanya? Ya. Ada yang saya tahu? Ini namanya pola bilangan Fibonacci ya. Fibonacci. Nah, titik-titik ini nilainya berapa coba? Ini nilainya berapa? Kalau disuruh mencari berapakah 3 angka berikutnya dari pola bilangan berikut? Ya. Pola bilangan Fibonacci itu adalah jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Jadi 2 itu berasal dari 1 plus 1. 3 itu berasal dari 1 plus 2. 5 ini 2 plus 3. Maka di sini berapa? 5 plus 8. 13. Lanjutnya 21. Lanjutnya, nah nanti silahkan ditebak sendiri. Itu ya. Nah. Ini ada pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap berarti kumpulan bilangan genap yang mempunyai pola atau aturan yang sama. Ya. Ini yang pertama angka 2, kemudian 4. Ini mempunyai aturan yang sama, selalu mengalami penambahan dengan angka yang tetap, tambah 2, tambah 2, ya, tambah 2, dan seterusnya. Berapakah, misalnya kalau ada pertanyaan, berapakah suku ke-7? Suku ke-7 bilangan genap, berapa? Suku pertama itu adalah 2. Suku kedua 4. Itu kan 2 kali 2. Kalau yang tadi 2 kali 1. Kemudian suku ketiga adalah 6. Itu
2 kali 3. Dan seterusnya. Maka suku ketujuh berapa kira-kira? Suku ketujuh 2 kali 7 sama dengan 14. Bisa disimpulkan atau U10 dulu. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti suku ke N adalah 2N. 2 kali N. Itu ya. Itu untuk pola bilangan genap. Lanjut. Pola bilangan ganjil hampir sama dengan pola bilangan genap. Silahkan diamati, coba langsung kalian hitung berapakah suku ke 15. Kira-kira berapa? Amati dulu, pikirkan. Kalian harus pegang ballpoint dan untuk coret-coret ya. Untuk latihan sendiri. Kira-kira berapa U15? U1 tadi adalah nilainya 1. Ya. U2 nilainya 3. Berasal dari apa? 1 itu. Kalau tadi genap, itu kan 2 kali 1. Nilainya kan 2. Ini harus 1. Dikurangi dengan 1. U2 3. 2 kali 2 kan 4. Nilainya 3 di sini dikurangi 1. U3 nilainya 5 berasal dari 2 kali 3 kan 6 dikurangi 1. Maka nilainya 5. Maka U15 2 kali berapa? 15 dikurangi 1 sama dengan 30 dikurangi 1 atau 29. Bisa disimpulkan bahwa UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk pola bilangan ganjil. Suku ke N pola bilangan ganjil. Lanjutnya nggih. Ini pengembangan. Pengembangan dari pola bilangan. Pola jumlah 3 bilangan ganjil berurutan. Misalnya. Misalnya carilah 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 69. Bagaimana kira-kira kalian mencari ini? Caranya adalah 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 69. Kira-kira bagaimana? Solusinya yang pertama 69 bagi 3 dulu. Kan sama dengan 23. 23 itu nanti menjadi
angka yang ada di tengah, ya. Jadi dua angka yang di tengah. Setelahnya harus ditambah 2. Sehingga ketiganya ini kalau dijumlah, ya, kalau dijumlah hasilnya, coba perhatikan jumlahnya berapa itu? 69. Ini adalah pengembangan dari pola bilangan, ya. Coba untuk pola jumlah 3 bilangan genap berurutan sama, ya, sama. Silahkan ditebak. Silahkan ditebak. Carilah 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 84. Kira-kira berapa? Sama dengan tadi, ya. 84 bagi 3, 28. 28 menjadi bilangan yang paling tengah. Nah, kemudian bilangan sebelumnya kurangi 2, bilangan setelahnya ditambah 2. Nah, jadi bilangan 3 bilangan genap berurutan, 3 bilangan genap berurutan itu adalah 26, 28, 30. Kalau dijumlah hasilnya adalah 84. Gitu. Coba ini lanjutnya, ini pengembangan lagi. Pola angka satuan dari suatu bilangan berpangkat. Pola angka satuan dari suatu bilangan berpangkat. Misalnya ada soal, berapakah satuan dari bilangan 2 pangkat 2020? Ya. Ini contoh. Bukan mencari nilainya 2 pangkat 2020 karena sangat banyak sekali. Tapi mencari satuannya saja. Nah, solusinya bagaimana? Coba dengan menggunakan sistem pola bilangan. Ini perhatikan. Buat pola angka satuan terlebih dahulu. Misalnya, karena tadi yang dicari 2 pangkat 2020, maka kita mulai dari 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 nilainya 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, nilainya 16. Lah ini yang dikatakan satuan, ya. Karena kebetulan yang angka ini adalah nilainya satuan saja, maka satuannya 2. Lah yang di sini ini satuannya 6. Ya. Satuannya 6. Lah yang dicari adalah satuan seperti ini loh. Angka yang paling akhir, satuannya saja.
Coba perhatikan, kalau 2 pangkat 5 nilainya 32, maka satuannya 2, diambil dari sini. 2 pangkat 6, satuannya 4. 2 pangkat 7, satuannya 8. 2 pangkat 8, satuannya 6. Ya. Perhatikan, di sini angkanya adalah 2, 4, 8, 6. Ini 2, 4, 8, 6. Maka terus berulang. Dan seterusnya selalu berulang 2, 4, 8. Maka 2 pangkat 2020 nilainya, caranya 2020 dibagi 4. Kenapa harus dibagi 4? Karena tadi berulangnya setiap 4 kali. Ya. Berulangnya setiap 4 kali. Coba saya ke sebelumnya dulu. Nah, perhatikan ini. Misalnya 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 5 itu adalah 5 dibagi 4, kan dapat 1. Sisanya 1. Ya. Sisa 1 itu satuannya di sini. Ini sisa 1 di sini. Sisa 1. Ya, satuannya 2. Misalnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kan 6 dibagi 2. Dibagi 4. Dapat 1. Sisanya 2. Sisa 2 letaknya di sini. Satuannya 4. Sisa 3 letaknya di sini. Ya, satuannya 8. Sisa 4 enggak ada karena dibagi 4. Ya, habis. Kalau habis dibagi letaknya di sini. Ya. Habis. Jadi satuannya 6. Ya. Ini kalau tadi. Lah sekarang yang tadi 2 pangkat 2020, maka dibagi 4, dapat 505, habis, tidak punya sisa. Sehingga 2 pangkat 2020 satuannya sama dengan satuan pangkat tadi, yang 4, 8, yaitu 6. Nah, ini hasilnya 6, satuannya 6. Itu oke. Ini pengembangan dari pola bilangan. Bisa dipahami? Nanti seandainya belum mudeng, itu YouTube-nya diulang lagi, ya. Diulang lagi, diputar dari awal lagi. Silahkan dipelajari. Nah, sudah terakhir. Ini, jadi tugasnya tadi, ini kan 4, tadi 1 soal. Nah, 5 ya. Jadi tugasnya ada 5 nomor. Ada 5 nomor. Yang segitiga Pascal tadi ditambah ini. Silahkan diamati terlebih dahulu. Untuk nomor satu itu gambarnya yang ada di atasnya itu ya. Nomor 1 gambarnya yang ini. Terus nomor 2 tentukan 3 bulan genap. Tadi sudah ada contohnya. Nomor 3, jika angka pada bilangan itu ada 2021, 2021, 2021 dan seterusnya, itu kan
kalian jangan bingung dulu, amati dan analisa bahwa angka-angka itu adalah berulang. Setiap 4 berulang. Nah, dan seterusnya dengan pola yang sama ya. Carilah angka ke-200. Maksud angka 200 itu suku ke-200. Ya, ini suku ke-200 berapa? Ini suku ke-599 berapa? Ini suku ke 2019 berapa? Ya, kemudian yang D ini banyaknya angka 2 jika deretan angka itu sampai suku ke 500. Banyaknya angka berapa? Ini satu kelompok itu banyaknya angka 2 kan 2. Ya toh? Nanti silahkan difikirkan. Kalau angkanya itu sampai jajaran ke 500 angka, itu angka 2-nya berapa? Kemudian yang E banyak angka 1 berapa? Kalau angka-angka itu berjajar terus sampai suku ke 2020. Kemudian yang keempat sama dengan contoh terakhir tadi, cuma yang di sini yang dicari adalah 3 pangkat 2021. Lah yang ini kalian mencari polanya dulu, 3 pangkat 1 berapa, 3 pangkat 2 berapa, dan seterusnya. Nanti berpola setiap berapa kali. Nah, nanti silahkan kalian cari 3 pangkat 2021 berapa. Coba anak-anak, kalian dalam mengerjakan tugas dengan cara sama dengan contoh-contoh yang Pak Guru berikan tadi, ya. Dengan cara. Nah, gitu nggih. Mungkin ini pertemuan pembelajaran kita jarak jauh yang pertama dengan materi pola bilangan. Semoga dari pertemuan ini kalian bisa mengetahui, oh apa toh itu pola bilangan. Yang kedua, dari objek-objek yang ditata tadi, kalian bisa menganalisa sehingga bisa mengeneralisasi pola bilangan dari konfigurasi objek. Ya, itu. Untuk pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Mungkin nanti yang pertama kita akan membahas tugasnya ini. Kemudian yang selanjutnya lanjutkan materi lagi. Ya. Jangan lupa semua siswa harus mengerjakan tugas dalam minggu ini. Ya. Kemudian dikumpulkan ke kelasnya masing-masing, ke misalnya kelas A, B, C, D nanti dikirimkan ke Ibu Sutartini. Kelas E, F, G, H dikirimkan ke Pak Guru. Ya, lewat WA saja, WA pribadi aja. Nanti dikerjakan yang rapi, yang bagus, yang bisa terbaca, kemudian difoto, kemudian kirimkan ke Bu Sutartini dan Pak Guru. Begitu nggih? Nah, semoga
kalian lebih paham dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tidak usah kemana-mana dulu di rumah, belajar, bantu orang tua, ya, dan semoga apa itu namanya wabah COVID ini cepat berlalu. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.